para ilmuwan arkeologi itu ingin menemukan sebuah cara berpikir yang sederhana dalam memahami kognisi orang masa lalu. Bagaimana sih metode yang tepat dalam mempelajari kognisi orang-orang masa lalu? Karena kalau berangkat dari psikologi sendiri, psikologi kesulitan tulisannya begitu. Karena kalau dipaksakan ya kan terjebak dalam sebuah kesimpulan yang spekulatif. Karena kan berdasarkan artefak zaman ribuan tahun yang lalu tidak ada pembanding wawancara. Siapa yang diwawancara? Apakah Mas Alvin ngomong masa ilmu hitam terus suruh kesurupan dulu orang lain, terus dia membicarakan pengalaman masa lalu kayak di titik itu, nanti arahnya ke soal desain ya, soal desain itu kesurupan tenan muka apa reality show. nah gitu. Nah, makanya dari tulisan-tulisan hubungan arkeologikal dan psikologi itu pasti yang ditemukan yang bukan penelitian empiris ya, tapi dalam penelitian studi pustaka itu pasti dia outputnya menuliskan kalau bahasa Inggrisnya ini, what is the role of material culture in creating and configuring habits, cognitive and personal memory. Jadi bagaimana sih peran dari benda, kebudayaan benda itu mempengaruhi perilaku kognitif dan kualitas memori seorang? Itu masih jadi pertanyaan. Karena ketika arkeologi mau meneliti ke arah kognitif itu masih kesulitan untuk menemukan metode yang pas. Jadi selama ini ya hanya sebatas antropologi dan sosiologi. Maka dari itu kenapa kok saya tadi menyinggung paleolitikum, mesolitikum itu kan contoh yang paling awam tuh. Kenapa kok dalam literatur itu dijelaskan orang-orang masyarakat ini perilakunya seperti ini, kalau zaman ini perilakunya seperti ini. Itu kan pendekatan antropologi, tapi kan yang jarang terpikir dalam benak kita kan kenapa kok bisa berubah pola pikir itu, termasuk bisa kita aplikasikan ke fenomena sekarang meskipun konteksnya bukan lagi arkeologi ya. Misalkan era sebelum smartphone dan sebelum ada smartphone dan sesudah ada smartphone kan perilaku sosiologis atau kebanyakan masyarakat sudah berubah. Itu artinya memang kognitif itu mempengaruhi sebuah kebudayaan dalam arti perilaku orang secara umum dan tidak. Kalau itu masih bisa diteliti, tapi bagaimana misalkan benda smartphone, saya tadi menggunakan analogi smartphone ya. Kalau benda masa lalu yang mempengaruhi pola pikir, yang akhirnya mempengaruhi perilaku secara masyarakat, bagaimana cara meneliti itu? Paham nggak apa yang tak sampai? Saya akan menganalogikan ketika ditemukan smartphone, seseorang berlakunya berbeda dengan sebelum smartphone ditemukan. Sekarang kan ada perilaku pupping, ada bullying virtual, orang yang dibully lewat HP aja sampai dia bunuh diri, padahal ya lewat HP aja. Kalau sebelum ada HP kan nggak ada kayak gitu. Nah itu adalah bagaimana sebuah benda atau sebuah peradaban itu menarik perilaku secara sosiologi, dan itu akhirnya finalnya adalah kognisi. Nah kalau terjadi di masa lalu, bagaimana caranya? Ketika ada sebuah benda, misalkan kapak itu kapak genggam ya, atau paper, cooper.
hanya alat itu, terus oke, itu mempengaruhi, menandakan kalau masyarakat pada waktu itu masih kasar dalam apa? Kasar dalam mencari makanan atau mengolah makanan karena alatnya masih sederhana. Nah, terus kognisinya bagaimana kalau kita ingin meneliti hal itu? Paham nggak? Nyambung nggak apa yang Itu kan permasalahan soal objek materi. itu gimana itu? Makanya sejauh sampai saat ini psikologi yang memang concern meneliti arkeologi itu saya belum menemukan, atau mungkin ada atau tidak Pak kira-kira ya. Kalau memang Mbak Lisa kemana? Oh iya, bener tadi itu. Nah sekarang tak kembalikan ke kalian, kira-kira bagaimana? Ya kalau aku merespon soal memang kalau kita melihat objek materi psikologi yang manusia, maka memang tidak akan ada titik temu bahwa psikologi bisa mengkaji masa lalu. Ya, karena kan objeknya sudah beda. Dan cara pengkajian masa lalu memang jalur yang paling apa ya namanya, mungkin yang paling familiar adalah yang lewat jalur arkeologi Dan antropologi. Nah, antropologi juga. Ya, memang ketidakberadaan psikologi dalam mengkaji materi atau benda mati berdasarkan disiplinnya sendiri, ya memang masalahnya ada di situ. Objek materinya memang tidak sama. Nah, memang yang bisa dihadirkan sebenarnya adalah wacana. Nah, Ya memang wacana bahwa masa lalu kemungkinan ada seperti ini, dan sejarah sendiri, misalkan ilmu sejarah tidak berani memastikan bahwa masa lalu persis seperti ini. Arkeologi juga tidak berani menggambarkan bahwa masa lalu persis seperti ini. Memang istilahnya kalau gambar foto itu memang bergantung data yang apa jenisnya, data, kelengkapan data. Nah, yang bisa yang bisa kita dapat dari informasi masa lalu sebenarnya kalau ingin komprehensi ya menggali dari berbagai disiplin ilmu tadi. Semakin lengkap data, semakin lengkap informasi, ya maka kalau ibarat foto ya semakin gede pikselnya. Kalau lewat ya sebenarnya memang mungkin secara psikologi yang bisa ya soal arketip dari Jung ya. iya, tapi itu arahnya kognitif. Ya karena memang peninggalan kan hasil dari Ya, cipta gitu. Ya memang tidak bisa dipastikan bahwa perilaku masalah lalu seperti harus pasti seperti ini, enggak. Ya mungkin keputusan para ilmuwan psikologi ya itu prediksi sih. Ya, memang psikologi memang tidak mengambil jalan mungkin arkeologi. Mungkin yang lebih enak ya seperti tadi menggali interpretasi secara arkeologi dan menemukan unsur-unsur psikologi di dalam hasil data dari benda mati itu. proses psikologi contohnya seperti Ya mungkin pengkajian apa misalnya ya pengkajian sisi prasasti kan kita tadi kan temu ide ketemu dengan prasasti. jadi ya memang sebatas interpretasi. Ya, pemberian wacana.
Iya, karena memang psikologi, ilmuwan psikologi ketika saya membaca sinerginya cultural psychology dengan arkeologi, psikologi itu kesulitan. Maka ilmuwan psikologi itu merasa kesulitan dalam menentukan perilaku yang didasarkan pada sebuah cerita. Tentunya kan, pemikiran arkeologi yang para arkeolog atau ilmuwan arkeologi yang semakin radikal itu kan dia ingin mengetahui lebih dalam kira-kira bagaimana sih perkembangan kognisi manusia itu yang kemudian bisa mempengaruhi peninggalan-peninggalan, mempengaruhi kebudayaan. Wah, ini menarik ini. Gini, saya menyambung saja bahwa poin yang disampaikan oleh Mas Budin tadi salah satunya kan tidak ada titik temu dalam artian objeknya berbeda Ketika psikologi dengan arkeologi, Ya. tapi kalau arkeologi ke psikologi, ya, psikologi ke arkeologi karena memang objeknya berbeda. Saya pikir ini tidak perlu dipertentangkan karena memang objeknya sudah punya wilayah kajian sendiri-sendiri. Nah, disinilah pentingnya kolaborasi keilmuan antar disiplin ilmu, sehingga nanti yang terjadi adalah tadi psychological arkeologi. Jadi bagaimana para arkeolog mengkaji artefak, situs-situs dan lain sebagainya itu dari sisi atau interpretasi sifat-sifat psikologis dari itu satu. Jadi memang bicara kalau objeknya berbeda, nanti bicaranya adalah bicara kolaborasi antar disiplin ilmu. Kemudian yang kedua, saya mengklarifikasi, butuh klarifikasi dari Mas Budi. Dari penjelasan tadi itu kok saya rasa-rasanya kok rasa positivistik gitu. Artinya bahwa psikologi tidak bisa masuk ke wilayah arkeologi lantaran tidak ada perilaku real manusia pada bebatuan, pada candi, pada artefak-artefak yang lain, karya sastra dan lain sebagainya. Ini kan rasanya rasa positivistik bahwa berbicara soal perilaku manusia itu koyo-koyo yang observable, saat itu bisa dilihat, kemudian bisa diukur, sehingga terlepas perilaku yang kemudian bisa dibaca secara kualitatif. Misalnya informan di luar objek. Ngerti maksudku ya? Informan di luar objek. Misalkan objeknya, kalau kita bicara arkeologi, misalkan batu. Tetapi kalau bicara kualitatif, yang dipermasalahkan tadi kan akhirnya batu ini bukan manusia, berarti bukan kajiannya psikologi. Tidak ada perilaku manusia dalam batu gitu. Tapi bagaimana ketika kita misalkan kajiannya adalah pendekatannya adalah kualitatif, yang kemudian di luar objek batu ternyata bisa menginformasikan perilaku masa lalu yang bebatuan itu hanya sebagai semacam tanda perilaku orang. Itu maksudku kira-kira bisa nggak psikologi masuk ke arkeologi tetapi dengan pendekatan kualitatif. Artinya begini, akhirnya
bahwa psikologi pada akhirnya juga tidak hanya mengkaji soal kognitif. perilaku nampak ansih gitu. Nah, ini menurut diskusi yang menarik. Saya dulu sempat diskusi panjang dengan Mas Aris Jogja. Sebenarnya psikologi ini wilayah kajiannya itu mengkaji perilaku manusia, the real perilakunya saat ini yang nampak. Atau juga apakah psikologi juga bisa mengkaji perilakunya masa lalu seseorang atau manusia masa lalu. Ngerti maksudnya? Ya, Pak. Dan ketika itu perdebatan diskusi kami berdua dengan Mas Aris itu kesimpulannya ya ternyata bisa juga psikologi ngaji perilaku manusianya masa lalu dengan data-data dengan data-data penguat tentang perilaku tanda-tanda perilaku yang memperkuat tentang perilaku masa lalu. Misalkan begini, kalau psikologi tidak bisa membaca perilaku seseorang masa lalu, ya bagaimana kita bisa mengkaji perilakunya Kanjeng Nabi? Yang itu perilaku realnya sudah kita tidak tahu, tapi dari data-data misalkan mulai dari kitab suci, kemudian data-data tulisan-tulisan yang lain, artefak-artefak yang lain yang menunjukkan tentang perilaku Kanjeng Nabi itu kemudian kita bisa menemukan perilaku Kanjeng Nabi. Ketika itu diskusi kami sampai di situ sih. Mungkin lebih dekat misalkan Surya Mentara. Bagaimana perilaku Surya Mentara? Itu masih perilaku. Masih saya, Pak. Iya, kayak Orian itu tadi. Psikologi itu mengkaji perilaku manusia, bukan mengkaji teks buku. Yang kira-kira apa? Maksudnya ini saya juga menambah bahan diskusi kita. Ya, saya rasa ya kembali ke semua disiplin itu kan mempunyai itu sendiri ya, mempunyai fokus kajiannya apa. Itu sebenarnya bukan mengotak-ngotakkan, studi keilmuan, tapi ya untuk mempermudah kita dalam kalau berpikir kita tertata ini posnya itu kan sudah dipahami. Kayak kita menempatkan sesuatu, kalau kita menempatkan sesuatu, oh ini tempat kontak tempatnya di sini, ini buku tempatnya di sini, itu kan malah mempermudahkan kita. Ini seperti itu gitu. Nah, bicara soal psikologi yang mempelajari perilaku masa lalu, misalkan Kanjeng Nabi dan Surya Mentara dan lain sebagainya, ya itu pasti bisa karena data yang terkumpul atau naskah yang terkumpul itu sangat bisa dinyatakan kevalitannya yang pertama, dan juga gimana ya, dan itu seakan-akan sudah menjadi sebuah kebenaran yang universal yang ditentukan dengan logika. Misalkan Nabi Muhammad tidak pernah ada suatu riwayat kalau beliau itu orang berbohong. Makanya betul. Setiap apa yang jadi pendidikan Nabi Muhammad kan dianggap benar. Nah, kembali lagi ke fokus tadi. Kalau psikologi meneliti masa lalu yang notabene adalah perilaku, kalau berangkat dari psikologi menurut saya ya kurang tepat, Pak. Karena kembali lagi ke definisi psikologi itu tadi. Ini bukan mempersempit, tapi memang fokus tatanannya. Tapi bagaimana kalau meneliti dari wilayah agama, misalkan agama, kemudian kita memberikan nilai-nilai psikologis, tentu itu pasti bisa. Kita menilai dari sejarah, dalam arti kita mengkaji Nabi Muhammad atau Surya Mentara dari sejarah ketika Surya Mentara hidup dulu waktu ada zaman ini,
dulu eksperimentaran keluar dari keraton, itu ada ceritanya. Kalau dari unsur sejarah kemudian disisipkan nilai psikologis itu oke, itu bisa, itu tidak membelok dari substansi psikologi itu sendiri yang sebenarnya menghasilkan manusia. Jadi memang psikologi itu kan nggak hanya kualitatif saja, tapi tidak hanya kualitatif saja, tapi hanya ada kuantitatif, yang mana nanti hasil dari penelitiannya kan mempunyai manfaat. Dan kalau bicara psikologi, jelas tidak bisa, maksud saya jelas pasti mempengaruhi apapun, karena mempelajari manusia. Ya, apa tuh? Sekarang apa sih yang tidak ada kaitannya dengan manusia? Ya, ada. Psikologi dengan astronomi ada. Apa psikologi dengan astronomi katanya? Astronomi kan benda mati, Bro. Alam kan benda mati. Apa kaitannya apa? Perubahan perilaku. Iya, ada perubahan perilaku. Apa kaitannya apa? Kaitannya ya ketika matahari itu apa? Itu tandanya bulan puasa. Aku ternyata bukan itu kan itu. Ketika ada gerhana, oh umat ini harus sholat, umat ini harus apa? Ini gitu. Semuanya itu pasti ada psikologi, namanya manusia. Itu seperti itu. Kalau menurut saya, oke, mas, psikologi bisa mempelajari masa lalu, tapi tidak dengan disiplin awal dari psikologi. Tapi kalau berangkat dari disiplin yang lain dan disiplin nilai psikologi, itu tidak nilai psikologi, karena kita hanya mensimpulkan nilai-nilai psikologi saja. Karena kalau berangkat dari psikologi, nah dari apa yang saya baca ini, kenapa kok ilmuwan merasa kesulitan? Nanti mereka takutnya akan terjebak pada kesimpulan yang spekulatif. Kan tidak ada oke kalau data-datanya lengkap, kalau tidak lengkap